Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dikisahkan suatu hari Khalifah Harun al-Rasyid ingin menguji kecerdasan Abu Nawas. Beliau memanggil Abu Nawas ke istana untuk memberikan sebuah tantangan. Kemudian Khalifah berkata, "Abu Nawas, aku punya pertanyaan untukmu. Jika kamu bisa menjawabnya, aku akan memberikan hadiah besar untukmu. Tetapi jika kamu gagal, kamu harus memberiku hadiah sebesar itu juga." "Baik, Khalifah, tanyakan saja pertanyaannya," jawab Abu Nawas. "Apa yang bisa terbang tanpa sayap dan bisa berjalan tanpa kaki?" tanya sang Khalifah. Abu Nawas memikirkan pertanyaan tersebut dengan serius. Tetapi setelah beberapa saat, dia tersenyum. "Jawabannya adalah usia, ya Khalifah," ujar Abu Nawas. Khalifah Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak dan memberikan hadiah besar pada Abu Nawas sebagai penghargaan atas kecerdasannya. Dikisahkan suatu malam Abu Nawas merasa sangat lapar dan tidak memiliki tempat untuk tinggal. Dia memutuskan untuk mencari tempat yang tenang untuk bermalam. Ketika Abu Nawas berjalan di dekat kuburan, dia melihat beberapa makam yang baru digali. Tanpa ragu, Abu Nawas memutuskan untuk menginap di salah satu kuburan tersebut. Saat Abu Nawas tengah tidur di kuburan, tiba-tiba ada seorang pemuda muncul dari dalam kuburan yang baru digali. Pemuda itu sangat terkejut melihat Abu Nawas di sana dan bertanya, "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di kuburan ini?" Abu Nawas tanpa kehilangan kecerdasannya menjawab dengan tenang, "Oh, maafkan saya datang ke sini mencari tempat bermalam, bukan untuk mengganggu siapapun. Tapi sepertinya saya salah tempat. Kalau begitu, izinkan saya pindah ke tempat yang lebih sesuai." Pemuda itu tertawa dan berkata, "Tidak apa-apa, kamu bisa tinggal di sini. Tapi, kenapa kamu memilih kuburan untuk bermalam?" Abu Nawas dengan cerdas menjawab, "Saya pikir di sini tidak ada yang akan mengganggu saya, setidaknya sampai hari kiamat." Suatu saat Abu Nawas menjahili Baginda Raja. Namun kali ini usianya bisa dikatakan kelewat batas, sebab Baginda Raja hampir saja kehilangan nyawanya. Akibatnya, Baginda Raja menjadi sangat murka dengan ulah Abu Nawas. Sebenarnya perbuatan Abu Nawas semata-mata hanya ingin membalas atas perlakuan Baginda Raja kepada dirinya. Pasalnya, bukan sekali dua kali saja, Abu Nawas juga beberapa kali hampir celaka karena perbuatan usil dari Baginda Raja. Saat ini Baginda Raja diselimuti amarah yang sangat memuncak. "Cari Abu Nawas, tangkap dan bawa ke sini," perintahnya. Beberapa pengawal kerajaan langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, mereka menangkap Abu Nawas dengan kasar. "Apa-apaan ini? Apa salahku?" tanya Abu Nawas ketakutan. "Kami diperintah Baginda Raja untuk menangkapmu. Kalau kamu menolak, kami tetap akan membawamu dengan cara paksa," jawab para pengawal. Abu Nawas pun hanya bisa pasrah. Ia kemudian digiring ke istana dan dihadapkan kepada Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa hamba diperlakukan kasar begini?" tanya Abu Nawas. "Kamu jangan pura-pura tidak tahu. Kamu telah membuat aku murka. Perbuatan usilmu kemarin hampir saja membuatku mati. Kamu keterlaluan dan sangat kurang ajar,"
jawab Baginda Raja penuh emosi. Maafkan hamba Paduka yang mulia, hamba khilaf, ucap Abu Nawas. Saat ini sudah tidak ada maaf bagimu, kamu harus dihukum mati, bentak Baginda Raja. Lalu dengan cara apa hamba dihukum mati Paduka? Dipancung atau digantung? Tanya Abu Nawas. Bukan dengan cara seperti itu, karena hukuman seperti itu hanya jadi bahan lelucon bagimu, balas Baginda Raja bertambah emosi. Abu Nawas menangkap keseriusan pada diri Baginda Raja. Sepertinya Paduka tidak main-main. Ia terlihat sangat marah padaku, pikir Abu Nawas. Bahkan para menteri dan para jurid pun menundukkan kepala. Tidak ada yang berani menatap Baginda Raja. Para menteri dan segenap prajurit terkejut mendengar perintah tersebut, karena walau bagaimanapun Abu Nawas adalah sosok yang baik, sering berjasa mengungkap kasus-kasus di dalam istana yang sulit terpecahkan. Mereka sampai hati melihat Abu Nawas tewas mengenaskan diterkam singa buas. Tapi karena ini adalah titah Baginda Raja, tidak ada seorang pun yang berani menentangnya. Lalu seorang penasihat istana berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apakah tidak berlebihan hukuman yang diberikan? Bukankah lebih baik bila Abu Nawas dihukum penjara saja?" Ujar penasihat istana coba membela Abu Nawas. "Kalau tidak suka dengan keputusanku, kau boleh ikut dengan Abu Nawas," hardik Baginda Raja. Sang penasihat istana hanya terdiam, ia tidak berani membantahnya. Sementara Abu Nawas tertunduk lesu mendengar keputusan tersebut. Tubuhnya langsung lemas dan gemetaran. Namun ketika hendak dimasukkan ke kandang singa, Abu Nawas berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba ikhlas menerima hukuman ini dan hamba sudah pasrah. Tapi berilah waktu hamba 3 bulan. Hamba ingin agar di akhir kematian disibukkan oleh kegiatan amal ibadah," pinta Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Tidak berapa lama kemudian Baginda Raja berkata, "Baik, aku kabulkan permintaanmu. Tapi selama itu pula kamu harus hidup dalam penjara dan kamu dilarang menemui keluargamu." Abu Nawas pun menyetujui syarat tersebut. "Kalau diperkenankan, bolehkah saya minta satu permintaan lagi?" tutur Abu Nawas. "Apa permintaanmu?" tanya Baginda Raja. "Supaya kehidupan hamba di dalam penjara tidak membosankan, izinkan hamba memberi makan singa yang ada di kandang," jawab Abu Nawas. "Tidak masalah, nanti ruang penjaramu bersebelahan dengan kandang singa," ujar Baginda Raja. Maka dimasukkanlah Abu Nawas ke penjara. Pada bulan pertama, Abu Nawas melalui waktu dengan beribadah, sedangkan tiap pagi dan sore diisi dengan memberi makan singa. Pada bulan kedua dan ketiga, Abu Nawas makin tekun beribadah. Ia juga lebih rajin memberi makan singa. Abu Nawas memperlakukan singa itu layaknya seorang sahabat. 3 bulan pun berlalu, dan tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menjalani hukuman. Atas perintah Baginda Raja, beberapa pengawal istana memasukkan Abu Nawas ke kandang singa. Sementara para menteri yang ikut menyaksikan merasa iba dengan nasib Abu Nawas. "Hai pengawal, masukkan Abu Nawas ke kandang singa," teriak Baginda Raja memecah keheningan. Tapi tiba-tiba terjadi peristiwa yang tidak terduga. Saat Abu Nawas berada di dalam kandang singa, singa tersebut tidak menerkamnya, tapi justru menjilati kaki dan tangan Abu Nawas. Abu Nawas pun membalasnya dengan mengelus-elus tubuh dan kepala singa. Singa yang terkena buas ini mendadak tunduk dan nurut kepada Abu Nawas.
Sontak saja pemandangan itu membuat mereka yang hadir menjadi terkejut dan heran. "Abu Nawas ternyata punya kesaktian," ujar salah satu menteri. Dikarenakan singa itu tidak mau menerkam, akhirnya Abu Nawas dikeluarkan dari kandang dan disuruh menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, kenapa singa itu tidak mau memakanmu? Kamu punya kesaktian?" tanya Baginda Raja heran. "Sama sekali hamba tidak punya kesaktian, Paduka," jawab Abu Nawas. "Tapi kenapa singa itu tidak mau memakanmu?" tanya Baginda Raja lagi. "Begini Paduka yang mulia, selama 3 bulan ini hamba rutin memberi singa itu makan dan minum, dan hamba juga memperlakukan dia dengan baik. Oleh sebab itulah hamba tidak dimangsanya, sebab dia pikir hamba adalah orang yang berjasa bagi dia. Padahal hanya 3 bulan hamba memperlakukan dia dengan baik. Dia memang seekor singa yang buas, tapi dia tahu balas budi. Buktinya, dia tidak memangsa hamba. Sedangkan Paduka sendiri, bertahun-tahun hamba mengabdi kepada Paduka dan berjasa bagi istana ini. Tapi hanya karena satu kesalahan, Paduka begitu tega menjatuhkan hukuman mati kepada hamba," tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun menyadari akan kesalahannya. "Maafkan aku Abu Nawas, aku telah berbuat khilaf. Baiklah, sekarang kamu boleh pulang. Dan ini ada hadiah uang untukmu dan keluargamu. Terimalah sebagai rasa terima kasihku karena telah menyadarkanku," ujar Baginda Raja. Abu Nawas adalah orang yang sangat sederhana. Meskipun ia dikenal dekat dengan Baginda Raja Harun al-Rasyid, tetapi kehidupan keluarganya cukuplah sederhana, tidak memiliki harta benda yang berlimpah. Ia selalu berbagi dengan fakir miskin di sekitarnya jika ia mendapat rezeki yang berlebih, seperti ketika mendapat hadiah dari Baginda Raja. Selain menjadi orang terdekat Raja, sehari-harinya ia juga bekerja serabutan, seperti banyaknya orang di kampungnya. Kadang ia berkebun, menebang pohon, menjadi tukang kayu, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang dianggap halal. Suatu waktu pada musim kemarau, Abu Nawas sedang tidak mendapatkan pekerjaan apapun. Ia juga jarang diundang Baginda Raja, sehingga ia tidak mendapatkan hadiah. Pemasukan Abu Nawas semakin menipis. Ia hanya mengandalkan sisa dari tabungan untuk membiayai keluarganya sehari-hari. Kadang Abu Nawas mengisi kekosongan waktunya itu dengan beribadah saja, karena memang tidak ada pekerjaan yang lainnya. Suatu hari, istri Abu Nawas meminta sesuatu kepada suaminya. Ia pun berkata, "Wahai suamiku, kapan engkau berikan aku sebuah gaun indah? Beberapa hari ini engkau hanya menghabiskan waktumu untuk berdoa saja," ucap istri Abu Nawas. "Tapi semuanya kulakukan dengan ikhlas, hanya untuk mendapatkan ridho Allah," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, mintalah upah kepada Allah," sahut istri Abu Nawas. Spontan Abu Nawas beranjak menuju pekarangan rumahnya. Dengan berbekal sehari tikar dan alat peribadatan yang lainnya, Abu Nawas mulai bersujud untuk menyampaikan permohonannya kepada Allah. "Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak," ujar Abu Nawas dengan suara lantang dan dilakukannya berulang-ulang. Rupanya suara Abu Nawas terdengar oleh seorang tetangganya yang kaya dan sedang beristirahat di depan rumah. Mendengar permohonan Abu Nawas, tetangga itu pun berniat untuk mengerjai Abu Nawas. Ia langsung melempar sekantong uang perak 100 keping ke arah Abu Nawas. Abu Nawas pun dibuat kaget. Kaget tidak percaya apa yang telah ia dapatkan. Ia pun langsung mengambil uang tersebut dan langsung berlari menemui istrinya di dalam rumah. "Istriku, aku memang wali Allah dan aku baru saja mendapatkan upah dari Allah.
kata Abu Nawas kegirangan. Melihat Abu Nawas sudah membawa lari uangnya, si tetangga pun tidak terima dan langsung menemui Abu Nawas untuk meminta uangnya kembali. "Hei Abu Nawas, kembalikan uang yang baru saja aku lemparkan tadi. Itu milikku," kata tetangganya itu. "Bagaimana mungkin uang itu milikmu? Aku memohon kepada Tuhan, dan uang yang jatuh itu pasti jawaban dari Tuhan," jawab Abu Nawas. Karena Abu Nawas tetap bersikeras tidak mau mengembalikan uang tersebut, tetangga usir itu pun memutuskan menyelesaikan permasalahan itu di pengadilan. Sehari setelah itu, Abu Nawas pun dipanggil ke pengadilan. Hakim mulai bertanya, "Hei Abu Nawas, engkau hadir di sini karena suatu perkara. Engkau telah disangka mengambil kepunyaan tuan ini," kata Tuan Hakim sambil menunjuk ke arah tetangga Abu Nawas. "Apa pembelaanmu, wahai Abu Nawas?" tambah Tuan Hakim. "Tetangga saya ini gila, Tuan Hakim. Ia pikir semua yang ada di dunia ini adalah miliknya. Coba tanyakan saja, misalnya jubah saya, keledai saya, tentu semua diaku sebagai miliknya," jawab Abu Nawas. "Tapi itu memang milikku," teriak tetangga yang kaget akan pernyataan Abu Nawas tersebut. Abu Nawas kemudian menceritakan seluruh kronologi kejadian tentang doa yang dilakukannya untuk mendapatkan uang 100 keping perak. Hakim akhirnya memutuskan jika Abu Nawas tidak bersalah dan uang itu adalah sah milik Abu Nawas karena ia sudah memohon kepada Tuhan dan uang itu jatuh sendiri kepadanya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.